Jadi ceroboh itu gak enak. Kalau lu punya temen yang ceroboh, pasti rasanya greget. Apalagi kalau dia juga pelupa. Gue sendiri sering kena omel karena gue ceroboh plus pelupa. Dulu waktu gue kecil sekitaran umur 7-8 tahun itu gue diajak ibu gue ke salah satu brand makan ayam terkenal. Yes, kakek fried chicken. Gue inget banget dulu ibu gue suruh gue bawa nampan isi ayam, nasi, sama minuman ke lantai 2. Oh ya, BTW dulu brand ini masih nyediain piring dan piringnya itu lumayan berat. Lu bayangin, lu masih kecil, bahkan badan lu aja gak sampai setinggi motor metik, harus bawa nampan isi piring KFC yang berat, lewat tangga buat naik ke lantai 2, karena lantai 1 semuanya penuh. Gue sendiri gak paham kenapa ibu gue nyuruh gue naik ke atas tanpa pengawasan waktu itu. Tapi yang gue ingat, kaki gue keselengkat. Salah satu anak tangga dan gue jatuh. Ayam, nasi, minuman semuanya jatuh berantakan. Gue malu banget waktu itu soalnya pengunjung lain jadi ngeliatin gue yang jatuh di tangga. Ingatan gue sedikit buruk karena ya gue juga pelupa. Tapi hari itu gue kayak lagi ceroboh banget. Karena setelah jatuhin itu piring untungnya gak pecah ya. Di lantai 2-nya juga gue gak sengaja numpain sop KFC di baju gue sendiri. Ya gue gak tahu menu ini masih ada atau enggak, tapi dulu ada. Alhasil gue diomelin ibu gue karena terus-terusan ngelakuin hal ceroboh. Gue pun gak tahu kenapa hari itu rasanya ceroboh banget. Dan gara-gara itu gue jadi trauma buat bawa nampan yang ada piring atau gelas karena takut jatuh. Tangan gue tuh pegangannya berasa lemah banget gitu, makanya bisa jatuh. Gak cuma itu, waktu dulu gue masih sekolah dasar juga gue sering banget lupa. Lupa seragam, lupa baju, lupa buku. Ya pokoknya gue lupa bawa barang yang harusnya dibawa ke sekolah. Karena dulu gue disuruh ngeberesin apa-apa sendiri, gue jadi sering lupa apa yang harus dibawa. Bukan cuma soal lu yang jam 11 malam bangunin emak lu suruh beli lem sama origami buat besok karena ada pelajaran prakarya, tapi juga hal-hal kecil yang harusnya emang lu bawa ke sekolah. Gue selalu lupa itu. Nggak selalu sih, tapi sering banget kejadian. Dan baru inget ya tuh pas udah sampai di sekolah. Jadinya gue dulu sering kebingungan sendiri buat nyari pinjeman. Ya, sehat-sehat temen sebangku gue dulu. Soalnya gue paling sering minjem sama dia. Gue juga sering diomelin guru karena gak nyiapin barangnya dari kemarin-kemarin. Ya gimana anjir, gue lupa. Kalau inget pun gue bawa. Terlebih lagi waktu SMP pernah ada kejadian di mana seangkatan gue itu harus ngambil nilai praktek renang. Jadi kita sekelas ngambil nilai itu di kolam renang umum. Gue sebagai wibu sejak SMP dengan baganya pakai jaket anime tema renang. Ya kalau lu nggak tahu itu nama animenya Free. Dan jaket itu hilang karena gue lupa ambil dari tempat ganti baju. Gue baru inget pas benar-benar udah sampai rumah. Alhasil harus gue ikhlasin itu jaket yang gue beli pakai tabungan. Padahal gue masih muda dan sehat walafiat, tapi kenapa gue bisa seceroboh itu ya? Sama pelupa juga. Kan biasanya kalau pikun tuh pas udah tua aja ya. Nah, setelah gue cari-cari soal keadaan gue sendiri, hal itu bisa terjadi karena otak gue itu terlalu aktif. Kayak berimajinasi atau menganalisis sesuatu. Makanya hal-hal yang kecil bisa gue anggap gak penting, atau hal-hal yang harusnya umum tapi buat gue itu malah gak ada di list otak gue. Makanya gue bisa lupa barang-barang di sekolah dan fokus gue itu gak bisa dibagi kayak orang pada umumnya. Contohnya kalau gue masak A, ya gue harus fokus masak A. Karena kalau nggak gitu bisa-bisa gue lupa kalau lagi masak. Soalnya pernah tiba-tiba gue lupa kalau gue lagi goreng sesuatu cuma gara-gara lihat satu pesan dari teman. Ingatan gue soal masak itu kayak blas menghilang dari land. Makanya ibu gue sering ngatain gue pikun saking pelupanya. Dan juga ceroboh terhadap hal-hal kecil. Jadi karena gue ceroboh dan pelupa, biasanya gue nyiapin catatan buat ngelakuin sesuatu. Meski akhirnya cuma beberapa aja yang selesai. Tapi seenggaknya itu ngebantu gue buat inget dan gak ngulang kesalahan yang sama. Gue paham otak gue sepertinya emang suka berimajinasi dan ngebuang hal-hal yang penting. Jadi gue selalu siapin catatan kalau menurut gue itu penting. Dulu pernah waktu gue SD, gue berangkat sendiri pakai sepeda. Seperti biasanya tanpa ada rasa curiga sama sekali. Waktu di perjalanan rasanya kayak biasa, hari-hari sebelumnya tuh emang kayak gitu. Angin sejuk, udaranya terus dingin. Sama sesekali gue lihat ada ibu-ibu nyapu di depan rumah.
Tapi waktu gue ngelewatin bapak-bapak yang lagi ngopi di depan kontrakan dia kayak liatin gue terus sampai gue pergi. Gue sih nggak mikir apa-apa sampai pada akhirnya di sekolah gue baru sadar kalau gue nggak pakai kerudung. Soalnya sekolah gue emang siswinya itu harus pakai kerudung, dan nggak cuma itu, gue juga nggak bawa tas sama pakai sendal doang. Gue pun diketawain teman gue gara-gara itu. Untung jaraknya rumah gue sama sekolah itu deket, jadi gue bisa balik lagi dengan cepat tanpa telat. Tapi pas sampai rumah gue nangis karena malu. Aduh, gue sebenarnya frustasi banget sama sifat ceroboh dan pelupa gue, karena sampai sekarang pun gue sering lupa, bahkan pas kerja. Gue sering banget salah padahal udah dikasih tahu caranya. Kecuali waktu di MBG ya, karena itu kerjaan yang dominan fisik harus cepet jadi aman. Kerjaan yang gue maksud tuh kayak ngitung data atau apalah itu, pokoknya yang ngebuat gue harus fokus sama detail. Soalnya kalau gue fokus sama detail yang lainnya gue jadi nggak inget. Semoga aja kedepannya gue nggak lupa kalau gue punya channel YouTube ini, biar bisa upload video terus. Udah gitu aja sih yang mau gue ceritain soal diri gue sendiri yang ceroboh ini. Ya semoga aja channel gue ini nanti bisa jadi lebih baik kedepannya lagi. Makasih udah nonton.